apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hetsun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, tadi pagi saya coba-coba cari-cari kodok ya di kolam ikan karena saya dengar suaranya tapi nggak sekeras kodok di kolam Anda ya. Tapi saya nggak ketemu kodok, yang ketemu justru berita Bu Megawati yang menangis, merasa sedih karena Pak Jokowi katanya dia manggil Pak Jokowi dengan panggilan kodok. Kodok itu kan evolusi dari cebong. Cebong itu 2 tahun lalu, mungkin sekarang udah besar jadi kodok gitu. Tetapi jadi berita justru karena Ibu Mega menangis hanya karena istilah kodok dia temukan dipakai untuk mengolok-olok Pak Jokowi. Padahal sebetulnya itu istilah yang dibuat sendiri oleh kalangan istana karena Pak Jokowi suka piara kodok. Lalu satu waktu orang-orang di sekitarnya pakai topi dan menganggap bahwa kami bangga jadi cebong. Ya udah, itu udah selesai. Jadi Ibu Mega terlambat informasinya. Sudah 2 tahun baru mengerti soal itu. Tapi lebih dari itu, seharusnya Ibu Mega menangis karena kebijakan presiden yang gagal menyehatkan rakyat. Harusnya kita menangis karena ada 100.000 lebih manusia Indonesia tewas oleh COVID. Dan bahkan kita mesti bayangkan bakal ada 100.000 lagi mungkin. Karena pemerintah menganggap COVID ini akan sampai 2024, karena itu pemilu mesti diperpanjang, kekuasaan harus ditunda sampai 2027. Itu berarti ada 5 tahun lagi manusia Indonesia akan tewas. Mestinya Ibu Mega bersedih terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mampu menyehatkan dan menyelamatkan nyawa manusia Indonesia. Itu harusnya tuh. Tapi ya udah kita pahami karena Ibu Mega memang psikologinya kadang-kala dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dari marah-marah terus pergi sedih. Tapi itu kita pahami sebagai watak Ibu Mega aja, nggak ada soal. Ya, ya. Nah ini kan kelihatannya berkaitan dengan soal kritik ya. Pak Jarod itu semakin sensitif. Kemarin Pak Muldoko tiba-tiba minta agar Pak Jokowi ini diperlakukan dengan hormat karena bagaimanapun juga dia orang tua kita. Itu kata Pak Muldoko, ini berkaitan dengan moral not found. Dan juga yang lebih mengagetkan buat kita ternyata di Tuban nih, di Jawa Timur ada orang yang menawarkan kaos desain dengan not found itu tiba-tiba ditangkap polisi juga. Ini kan menjadi membuat kita, loh ini negara ini mereka sadar nggak bahwa mereka itu menjadi pejabat, menjadi aparat hukum di negara yang demokrasi di mana orang bebas menyampaikan kritik gitu. Saya tentu nggak mungkin mengolok-olok orang tua dari teman saya, apalagi orang tua saya tuh. Karena orang tua itu nggak bisa diganti. Walaupun orang tua itu bikin salah, dia tetap ayah, tetap ibu kan. Tapi presiden kalau bikin salah, dia harus dikritik tuh. Jadi presiden itu bukan orang tua, bukan bapak atau ibu. Kita mesti hilangkan feodalisme ini. Presiden dipilih untuk memimpin kita, dan karena dia dipilih, maka dia bisa diturunkan. Kita ganti presiden setiap 5 tahun. Kita nggak ganti orang tua setiap 5 tahun. Itu orang tua itu abadi, kekal. Jadi kalau Pak Muldoko punya perspektif Pak Jokowi itu adalah orang tua, itu artinya dia jadikan presiden itu seumur hidup. Kan itu logikanya begitu. Ini Pak Muldoko juga nggak paham tentang demokrasi. Mungkin kalau dia paham, dia tidak memakai istilah itu tuh, dan dia mesti cari cara. Tapi karena nggak paham, maka apapun diedarkan untuk menghalangi orang memberi kritik. Jadi mural itu ya udah dihapus, tetapi yang dihapus kan chatnya itu, bukan kenangan publik, bukan memori publik terhadap kebijakan Pak Jokowi yang seringkali not found. Memang kita nggak pernah lihat apa kebijakan Pak Jokowi kan, di luar negeri not found, di dalam negeri sama sebetulnya tuh. Tapi bagian-bagian ini yang memang menjengkelkan, tapi itulah demokrasi. Satu waktu mungkin nanti kita harus minta izin untuk bikin mural, harus minta izin ke Partai Golkar. Karena nanti ada kewajiban bahwa bikin mural itu boleh, tapi catnya kuning. Atau ke PDIP itu, bikin mural oke, tapi pakai cat merah tuh. Kan ini ajaib kan. Jadi istana ini betul-betul akhirnya kita tahu bahwa istana nggak paham demokrasi. Setiap kali ada soal begituan, langsung ini melanggar hukum. Loh, itu ruang publik dibikin untuk tempat pameran kreativitas publik. Mesti minta izin, nggak perlu minta izin. Di dalam demokrasi semua boleh.
kecuali yang dilarang. Sekarang Jokowi putar, semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Karena itu kita mesti minta izin. Kan itu ajaib kan, apalagi ini adalah ekspresi seni itu yang datang dari street smart, ada kecerdasan seniman-seniman jalanan ini kan cerdas. Jadi dia manfaatkan ruang publik yang memang hak dia. Masa mural ditulis di WC, itu yang nonton cuma staf khusus istana nanti. Ya, ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa para pejabat kita, para petinggi partai kita ini belum bertransformasi dari masyarakat feodal ke masyarakat yang demokratis. Itu sebenarnya dan tradisi-tradisi, apalagi sekarang ini situasinya lebih berbeda lagi. Sekarang ini eranya adalah era digital, dan kemudian sebagian dari kita kemarin kita singgung adalah imigran digital. Ya gitu ya. Yang lebih parah ternyata sekarang ini anak-anak kita ini kan, kalau kita lihat demokrasi kita katakanlah mulai dari era reformasi tahun 99, tahun 2000 lah kita katakan gitu. Sebagian besar kan sekarang ini anak-anak itu usia itu anak-anak native demokrasi. Jadi ini cilaka sekali mereka ya. Mereka dipimpin satu oleh orang-orang yang imigran digital, dan kemudian anak-anak yang native demokrasi dipimpin oleh orang-orang yang imigran demokrasi juga gitu, Bung Rocky. Ya, ini kaum kolonial istana ini yang masih menjajah kita dengan mental feodal, menganggap bahwa kalau udah dihapus di dinding-dinding kota itu hilang. Loh, bahkan yang udah dihapus itu masih bisa di ultrasonografi gitu, di USG, lalu kelihatan bekas penghapusan. Tapi kan nggak mungkin dihapus dari handphone milenial itu. Dan kalau kita hitung sejauh mana dia beredar, kalau cuma ada di jembatan, di tembok rumah, itu cuman mereka yang lihat, yang mungkin nyinyir terhadap mural itu. Tetapi begitu dia diberitakan, maka dia di-upload oleh seluruh media massa. Itu artinya dalam satu hari 120 juta handphone yang dimiliki oleh milenials itu mengakses itu. Dan kita kadang-kala orang anggap Indonesia paling banyak punya handphone. Lebih dari 200 juta, lebih dari penduduk kita. Jadi dia udah beredar di situ. Mau dihapus dengan cara apa? Dengan tangisan? Ya nggak bisa. Dengan memberi nasihat supaya menghormati presiden sebagai bapak rakyat, nggak ada istilah itu. Presiden itu adalah petugas rakyat, bukan bapaknya rakyat. Dia adalah bawahannya rakyat. Kan ini kacau betul kan? Konteks-konteks kita bernegara itu dikacaukan oleh tadi feodalisme, sisa feodalisme, arogansi, ketakutan terhadap rakyat. Jadi ajaib bahwa demos itu yang justru harus dihormati, sekarang disuruh menghormat pada presiden. Nggak bisa itu. Penghormatan itu terhadap kebajikan. Nah, kalau presiden tidak bajik dan tidak bijak, apa yang mesti dihormati? Ya. Nah, saya sering menggambarkan bahwa demokrasi itu seperti smartphone, Bung Rocky. Jadi dia banyak sekali fitur-fiturnya, dan salah satu fiturnya itu adalah kebebasan berekspresi tadi. Kemudian pemilihan umum dan sebagainya. Tetapi kelihatannya para orang tua di pemerintahan, saya nggak menyebut yang di luar pemerintahan ya, itu mereka cuma paham bahwa fitur demokrasi itu mereka pikir hanya pemilu saja. Setelah mereka berkuasa, itu tidak ada fitur demokrasi yang digunakan lagi. Sama juga dengan smartphone kan dulu, kita nyebutnya gitu. Ada smartphone yang seperti kita pegang, yang lama itu saya nyebutnya stupid phone. Nah, problem pada kita ini sekarang, demokrasi kita itu sama dengan smartphone tapi stupid user gitu, bukan stupid phone. Udah itu yang jadi penanda politik kita hari ini. Semua orang pakai smartphone, tapi yang megangnya buta huruf terhadap demokrasi kan. Jadi illiteracy di dalam demokrasi menyebabkan smartphone itu justru jadi alat untuk memantau kejahatan warga negara. Padahal sebetulnya di dalam demokrasi nggak ada warga negara melakukan kejahatan, karena demokrasi memberi ruang untuk pertengkaran. Kejahatan terjadi kalau nggak ada ruang kebebasan, maka orang akan mengintip, nyuri segala macam. Tapi kalau kan kita tahu bahwa kalau kita sebut ini negara hukum, loh, negara hukum itu bentuk paling buruk dari demokrasi. Kalau kita udah demokrasi, hukum itu harus minimal. Karena orang percaya pada ucapan, pada diskurs, pada argumentasi. Jadi setiap kali istana datang, ini melanggar hukum. Itu artinya dia belum demokratis. Itu. Di mana-mana negara yang banyak hukum itu otoriter karena ingin mengancam rakyat. Jadi itu yang mesti kita ingat sebetulnya.
orang sedikit ngomong salah disuruh minta maaf tuh. Akhirnya orang minta maaf karena kepura-puraan. Jadi tuntunan kita sebetulnya yang dulu kita sebut sebagai pikiran-pikiran pendiri bangsa itu adalah ingatan sejarah yang nggak mungkin kita lupakan. Bahwa mereka itu tidak pakai undang-undang ITE. Mereka bertengkar sesuka-sukanya aja kan. Karena bagi mereka berargumentasi itu adalah nilai dasar dari demokrasi. Jadi pendiri bangsa kita mengajarkan kita bertengkar. Nah sekarang setelah 76 tahun mereka, pertengkaran itu nggak boleh. Lo justru demokrasi dibuat untuk orang bertengkar kok. Mural itu adalah tanda atau undangan untuk bertengkar. Kan nggak ada kriminal dalam mural. Bertengkar itu bukan kriminal. Pakai otot itu namanya kriminal. Menghapus imajinasi dan ekspresi estetik dari warga negara itu kriminal. Jadi mereka yang menghapus itu kriminal sebetulnya tuh. Karena mereka melarang manusia itu punya imajinasi. Di situ dungunya di kekuasaan. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa bentuk paling buruk dari demokrasi itu adalah hukum. Tapi saya sendiri agak meragukan, bukan agak meragukan, saya justru meragukan. Karena mereka sendiri ternyata nggak begitu paham dengan hukum. Karena menyebut bahwa seorang presiden sebagai lambang negara, simbol negara itu kan berarti bahwa mereka konstitusi pun mereka nggak paham. Tapi mereka berkuasa, itu kan berat sekali. Nah, itu istilah bagus, nggak paham tapi berkuasa. Kan coba kita ajarin sedikit lah ini KSPN. Kita dulu pindah dari situasi nomaden pada situasi menetap. Situasi nomaden itu banyak memori itu, karena itu begitu menetap memori itu dipantulkan dalam bentuk mural. Jadi mural itu ada pertanda bahwa kita masuk ke dalam masyarakat yang order, yang ada tatanan. Supaya teringat keadaan masa lalu, ekspresi itu diproyeksikan pada mural. Di gua-gua kita lihat itu juga di semua, bahkan kota besar, seluruh kota besar di dunia itu subway-nya itu semua penuh dengan mural. Karena pertanda bahwa itu kota. Kalau nggak ada mural itu bukan kota, itu gurun pasir atau hutan. Jadi itu intinya tuh. Yang kedua, waktu kita ada dalam keadaan state of nature, kita bunuh-bunuhan itu karena siapa yang kuat, might is right istilahnya. Yang kuat itu yang benar. Supaya itu tercegah, kita bikin hukum tuh, sehingga kita menghukum orang yang berbuat jahat. Tapi kemudian kita pindah lagi ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu demokrasi. Demokrasi mengandalkan kita bisa menyelesaikan perselisihan dengan bercakap-cakap aja, dengan mengekspresikan, nggak perlu pakai hukum tuh. Hukum sesekali dipakai. Jadi semakin demokratis, semakin hukum tidak diperlukan. Kan itu logikanya tuh. Nah itu yang mereka nggak paham. Sehingga muncul dengan arogansi bahwa bahkan udah bodoh masih arogan pula kan. Menganggap bahwa presiden adalah lambang negara. Berarti setiap 5 tahun kita ganti lambang negara. Itu kan bodohnya di situ sebetulnya tuh. Oke, bagaimana kita menyikapi semacam ini? Karena bagaimanapun juga mereka ini yang punya kuasa gitu. Tapi kalau kemudian mereka bertindak atas nama kekuasaan semakin membahayakan demokrasi kita. Ini yang satu waktu kita mesti bikin evaluasi bahwa ternyata kita gagal menginstall prinsip-prinsip demokrasi itu. Karena itu dalam 6 tahun terakhir kita nggak merdeka sebetulnya kan. Kan bayangkan misalnya, selalu orang bikin bandingan dengan SBY gitu, yang bahkan muralnya itu dipasang di punggung kerbau itu konkret betul kan. Tapi SBY juga anggap kurang ajar. Tapi oke, dia percaya bahwa ya ada orang yang mau mengekspresikan lewat kerbau, ya udah nggak ada soal. Dia nggak laporin itu, kecuali yang ditulis di situ SBY sebagai person, pasti dia laporin. Tapi dia tahu, SBY tahu bahwa dia presiden yang diolok-olok melalui kerbau itu, si Buya itu. Dia menganggap bahwa ya udah memang konsekuensi jadi presiden jadi olok-olok. Masa presiden dipuja-puja itu artinya raja dong. Yang bisa dipujakan raja. Jadi perubahan-perubahan itu yang menandakan bahwa pemilu kita kemarin itu hanya menghasilkan seorang presiden, bukan seorang negarawan. Karena kalau dia negarawan, dia tuntun kabinetnya itu untuk paling nggak sebelum webinar rapat kabinet, Pak Jokowi mesti bilang kita ini ingin mendidik rakyat secara demokratis. Jadi biarkan saja mural itu bertebaran.
Ini artinya Presiden secara diam-diam menyuruh Muldoko, menyuruh menteri-menteri, bahkan menyuruh staf khusus atau buzzer untuk membuli dan mencari siapa pembuat mural itu. Kan mestinya Presiden ini udah seminggu, dia bilang aja nggak ada soal itu. Dulu SBY juga bilang begitu, tidak ada soal, kecuali menghina saya sebagai pribadi, maka saya laporkan polisi itu. Kalau dia dihina dalam kedudukan jabatan dia, itu bukan hinaan, itu artinya kritik. Tapi nanti kemudian Pak Muldoko bilang, iya, tapi kritik yang santun dong. Lo kritik itu nggak boleh santun, kalau santun itu artinya basa-basi. Jadi sebetulnya memang kritik itu harus kurang ajar, gampangnya begitu. Tapi kekurang ajaran yang sifatnya politis, bukan kekurang ajaran personal, kan Ya. begitu kan. Dan bahkan sekarang ada kecenderungan mempersoalkan bahwa orang yang melakukan kritik itu hanya nyinyir saja, tidak bisa memberikan solusi gitu. Bahkan mempertanyakan kamu sudah berbuat apa sementara pemerintah sudah bekerja kan gitu. Kan justru saya kasih kritik, FNN kasih kritik pada orang yang tidak bisa mencarikan solusi. Kan Presiden kita gaji supaya cari solusi. Masa kita yang disuruh cari solusi? Dia yang kita gaji, kalau tukang kebun saya nggak bisa merawat bunga itu, ya harusnya saya ganti tukang kebunnya. Bukan saya yang merawat bunga itu. Dia kita gaji untuk merawat bunga, dia nggak bisa. Maka dia suruh tinggal di rumah, terus kita gantiin kerjaan dia. Ini di mana otaknya? Dia dipilih untuk menghasilkan solusi. Kita berharap Presiden kasih solusi, Menteri kasih solusi. Nah dia nggak bisa. Maka minta rakyat kasih solusi. Rakyat itu menggaji orang yang namanya Presiden untuk memikirkan rakyat, bukan kita mikirin dia loh. Jadi memang bodoh semua setiap kali. Lalu solusi Anda apa? Ya solusi kita kasih kritik, itu yang kita ucapin. Kalau kita mau kasih solusi, kita ganti semua kabinetnya. Tapi kan dia nggak mau kan. Jadi harus solusi yang sesuai dengan mereka itu. Ya. Kalau kita bilang end game solusinya, kok end game? Ganti presiden. Kok ganti presiden? Ya itu solusinya. Nah, oke, mumpung kita bicara soal solusi, dan saya kemarin juga ditelepon oleh seorang sahabat, ini kebetulan dia penonton kita, saya tidak boleh menyebut namanya, tapi dia mantan menteri di pemerintah di masa lalu. Dia mengingatkan pada saya, dan sebenarnya saya bilang pernah kita bahas, yakni soal lain kali ketika memilih presiden itu jangan hanya berdasarkan popularitas dan kita didikte oleh lembaga survei. Kata dia harusnya rakyat dibuka matanya seperti apa presiden dibuka. Kan kita pernah ingatkan pada waktu itu, kita undang para calon presiden untuk berdiskusi dengan kita bedah apa visi misinya, bagaimana dia melihat bangsa ini, sehingga nanti ketika terjadi pemilu, rakyat tercerahkan. Memilih itu bukan berdasarkan popularitas saja, itu Bung Rocky. Jadi saya bilang saya terima kasih diingatkan, dan menurut saya menarik kalau kemudian mungkin kita bersama-sama dengan teman-teman media yang masih punya concern terhadap bangsa ini mulai memberikan alternatif semacam itu. Benar, karena demokrasi itu sebetulnya bukan pemerintahan orang. Kalau pemerintahan orang, ya siapa yang paling populer dia yang dipilih. Gitu. Value dalam demokrasi menuntut orang yang dipilih itu punya kapasitas di atas rakyat. Jadi intelektualitasnya harus tinggi. Mengapa begitu? Karena politik hanya disebut politik kalau dia mampu mendistribusikan keadilan. Bukan mengumpulkan kekuasaan. Yang mendistribusikan keadilan ini memerlukan otak. Jadi ini intinya. Karena itu keliru kalau dibilang demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi yang lebih utama adalah ada akal apa enggak. Tuh. Kalau nggak ada akal, maka kita akan dituntun oleh orang yang hanya penuh dengan otot, bukan otak. Itu pentingnya kita paham bahwa intelektualitas itu adalah basis dari demokrasi, bukan popularitas. Popularitas itu bisa dipakai untuk memanipulasi keadaan. Karena dia populer, maka dia berhak untuk memimpin. Tuh. Loh, dia memimpin dengan arah apa? Visinya apa? Apalagi kalau di sekitar dia itu banyak orang yang lebih pintar dari dia, lalu dia dijebak sebagai alat doang. Itu yang terjadi. Jadi betul tadi, sahabat menteri itu mengingatkan ulang bahwa di atas popularitas harus dihadirkan intelektualitas. Itu intinya. Apalagi dalam pergaulan dunia sekarang itu, ketiadaan intelek itu artinya jadi olo-olo dunia. Ya, dan apalagi ini penting kita ingatkan,
kan rupanya nih lembaga survei sudah mulai panen lagi ini. Sudah mulai banyak publikasi-publikasi survei. Dan kita tahu ada beberapa lembaga survei yang saya kira publik dan media harusnya cerdas. Lembaga survei ini berkali-kali dia membuat prediksi dan salah, gitu ya. Tapi kemudian sekarang dia membuat prediksi lagi tentang calon presiden yang terpopuler dan sebagainya. Menurut saya ini levelnya sudah level pelacur yang tidak malu-malu gitu. Harusnya dia bunuh diri menurut saya, karena ketika dia berkali-kali membuat prediksi salah dan sekarang kok masih berani mempublikasi hasil survei lagi. Gitu. Ini orang-orang yang belajar metodologi tapi nggak mengerti tentang etika penelitian tuh. Jadi dia anggap bahwa apa yang ditanyakan lewat kuesioner itu merupakan hal yang harus terjadi. Justru karena dia punya otak, dia mesti sensor bahwa bukan sekedar calon presiden, tapi presidensialitis. Jadi kepresidenan itu memerlukan hal lebih dari popularitas. Ini yang nggak pernah disurvei, karena begitu disurvei semua calon itu gugur. Kan semua yang dipamerin itu kan presidensialitinya nggak terlihat itu. Karena cuma mampu untuk mengucapkan 2 kalimat lalu dipasang di baleho kan, itu doang tuh kan. Nggak pernah dihadirkan ke publik untuk debat, untuk saling asah pikiran. Padahal sebetulnya demokrasi dimulai dengan percakapan tajam dan kritis ditonton oleh orang. Itu intinya kan. Jadi kita masuk di dalam kekonyolan demi kekonyolan. Lembaga survei itu margin of error-nya tuh 200% tuh. Yang mesti kita pasang ke dia. 100% buat calon yang dia survei, 100% buat dia sendiri sebagai surveyor. Jadi ya. Minus 200 sebetulnya. Ya, saya mengusulkan sebenarnya kepada teman-teman media ini ya, kalau jangan setiap kali ada lembaga survei langsung dipublikasikan begitu saja. Mesti ada semacam kritisisasi terhadap lembaga itu. Kita mesti memunculkan kembali ya, gitu ya, bahwa ini loh track record lembaga survei ini dulu dia pernah meramalkan semacam ini. Jadi kalau tidak nanti media-media ini hanya dijadikan alat oleh mereka untuk jualan kepada para calon-calon yang membayar mereka kan. Semakin banyak media memberitakan, itu kan semakin tinggi bayaran mereka begitu. Dan kemudian media dampaknya meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang salah. Dan kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa dalam 2 pemilu terakhir ini ya publik melakukan pilihan yang salah karena didikte oleh lembaga survei. Saya kira ini ide yang bagus, bukan sekedar ide, ini proposal yang harus dipahami oleh KPU, oleh segala macam itu, supaya ada countervailing force itu, apa namanya, kekuatan pembanding. Karena memang estate terakhir dari demokrasi adalah pers. Jadi sebetulnya pers itu punya hak, diberikan hak etik oleh demokrasi untuk menghalangi public opinion yang diedarkan dengan fasilitas survei. Kecuali si survei itu bilang kami lakukan survei, digaji, dibayar, disuruh oleh Ganjar, disuruh oleh Puan, itu baru fair. Jadi selama dia tidak declare dari mana uangnya, kita mesti anggap dia pembohong. Kan etikanya begitu tuh. Di mana-mana Anda mau bikin survei publik, Anda beritahu Anda dapat uang dari mana, melakukan survei dari si calon atau uang Anda sendiri atau segala macam. Supaya kita ngerti bahwa yang dia ucapkan itu betul-betul hal yang subjektif. Kalau mau objektif, datang ke media massa, diskusi di situ tuh, supaya dikuras dulu kemampuan intelektual dari surveyor-surveyor ini. Jadi sebetulnya kita mesti percaya bahwa redaksi itu adalah manifestasi dari kepentingan publik. Semua redaktur media massa adalah legislator yang sesungguhnya. Cuman karena mereka malas ke DPR, maka mereka cuma menulis sebetulnya. Tetapi poin kita selalu, pengamatan terbaik adalah dari kacamata jurnalis, karena mereka yang paham denyut nadi rakyat. Surveyor itu datang 5 tahun sekali dan diternakkan oleh oligarki. Jadi harus kita katakan bahwa perusak demokrasi itu adalah surveyor. Mulai dari situ dulu, baru kita tahu surveyor yang mana yang sebetulnya otentik. Kan pasti ada surveyor otentik. Tapi yang bukan sekedar abal-abal. Kalau abal-abal itu kan ya nyari untung sedikit-sedikit. Ini dia betul-betul hidup dengan cara memanipulasi opini publik. Itu bahayanya. Nah, karena itu tadi saya terangkan bahwa demokrasi itu memerlukan peralatan akal pikiran tuh. Itu yang menuntun kita, bukan popularitas. Nah, salahnya surveyor ini dia cuma lihat popularitas. Dia nggak lihat tuh softwarenya apa di isi kepalanya. Ada orang yang kepalanya gede tapi otaknya kecil kan. Ya,
Saya kira perbincangan kita ini sekaligus juga menjawab, kita datang dengan proposal, bukan hanya sekedar solusi gitu ya, Bung Rob. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kalau orang tanya apa solusinya, bukan sekedar solusi, ini proposal supaya hentikan percakapan dungu di istana dan percakapan bohong di media-media survei. Itu aja proposal kita. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Sip, salam akal sehat.